Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Kembali lagi di channel Praja Sucito, channelnya materi Pramuka. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Cito di sini. Kali ini Kak Cito akan membagikan sebuah materi tentang pengolahan sampah. Sebelum kita menuju ke materinya, saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe yang berwarna merah sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis ya. Bagi yang sudah subscribe, kakak ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah memberi balasan yang terbaik. Amin. Baik adik-adik, tonton videonya agar kalian mengerti dan paham isinya. Pengenalan sampah oleh Kak Sucito. Pendahuluan. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan limbah atau sampah, di mana jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang atau materi yang kita gunakan sehari-hari. Begitu pula dengan jenis sampah. Sangat tergantung dari jenis material yang kita konsumsi. Satu orang rata-rata menghasilkan sampah lebih dari 0,5 ton per tahun. Jika dikalkulasi per harinya, kira-kira 1 kilogram. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik, maka akan memberikan dampak negatif bagi manusia. Di antaranya, dampak yang akan ditimbulkan dari sampah yang tidak dikelola dengan baik adalah sebagai berikut. A. Gangguan kesehatan. Timbunan sampah dapat menjadi tempat pembiakan lalat yang dapat mendorong penularan infeksi, penyakit, mulai dari diare sampai pada gangguan pernafasan. Timbunan sampah juga dapat menimbulkan penyakit yang terkait dengan tikus. B. Menurunnya kualitas lingkungan. Dan C. Menurunnya estetika lingkungan. Peraturan Perundang-undangan Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Pemerintah PP Nomor 18/1999 JOPP 85/1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 juga menegaskan prinsip yang sama. Upaya pengelolaan pertama akan berpengaruh pada keberhasilan dari upaya pengelolaan kedua dan selanjutnya. Begitu pula pilihan satu upaya pengelolaan yang tidak prioritas harus memperhatikan upaya pengelolaan lainnya yang lebih prioritas. Dengan demikian, diharapkan melalui penerapan prinsip hierarki, pengelolaan limbah ini dapat mengurangi jumlah limbah secara signifikan mulai dari sumbernya sampai ke tempat pembuangan akhir. Sandi yang pertama atau yang ke-1 adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampah dan pengelolaannya. Sampah merupakan produk dari kegiatan manusia yang dapat berupa sisa-sisa berbentuk bahan bagian dari tumbuhan atau hewan dan dapat berupa benda-benda berupa kaleng, kaca, plastik, logam, maupun kertas. Peningkatan jumlah penduduk akan berakibat dengan peningkatan jumlah sampah. Pengelolaan dan pengolahan yang tepat menjadi solusi dalam pengendalian sampah. Terlebih di kawasan yang memiliki jumlah penduduk yang padat seperti perkotaan, pengolahan sampah di perkotaan yang ada di negara maju sudah dilakukan sejak lama melalui pendekatan 3R, reduce, reuse, dan
recycle. Pengendalian dan pengolahan sampah pun dilakukan. 3R atau reduce, reuse, dan recycle sampai sekarang masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah dengan berbagai permasalahannya. Penerapan sistem 3R atau reduce, reuse, dan recycle menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah di samping mengelola sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik atau PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah. Justru pengelolaan sampah dengan sistem 3R dapat dilaksanakan oleh setiap orang dalam kegiatan sehari-hari. 3R terdiri atas reduce, reuse, dan recycle. Kita bahas yang pertama yaitu reduce. Berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Upaya minimisasi limbah ini juga dapat dilakukan dengan cara menerapkan produksi bersih, penggunaan teknologi yang terbaik yang tersedia, Best Available Technology atau BET, dapat membantu mengurangi konsumsi energi dan sumber daya alam secara signifikan yang pada akhirnya dapat mengurangi timbulnya limbah. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Penggunaan kembali limbah dengan tujuan yang sama tanpa melalui proses tambahan secara kimia, fisika, biologi, dan atau secara termal. Contoh sederhana dari konsep reuse ini adalah menggunakan sisi kertas yang masih kosong dari kertas bekas untuk menulis atau untuk membuat amplop. Untuk saat ini kegiatan reuse masih belum begitu baik pelaksanaannya di masyarakat. Yang ketiga adalah recycle, berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Contoh sederhana dari konsep recycle ini adalah mengolah kertas bekas yang sudah tidak dipakai lagi untuk dijadikan kertas hasil daur ulang recycled paper dengan suatu proses tertentu. Menurut PETMI 2002, keberhasilan dalam merecycle sampah ditentukan dari bagaimana sampah itu dipilih dan dipisahkan sedini mungkin. 3R atau reuse, reduce, dan recycle sebenarnya konsep yang sederhana di mana hal ini dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, serta tidak membutuhkan biaya yang besar. Yang dibutuhkan hanya sedikit waktu dan kepedulian kita. Namun, dari 3R yang sederhana ini bisa memberikan dampak yang signifikan bagi penanganan sampah yang sering menjadi permasalahan di sekitar kita. Di kota metro khususnya sebagai kota bersih yang selalu mendapatkan penghargaan Adipura, maka kewajiban menjaga kebersihan lingkungan hidup tidak dibebankan kepada petugas kebersihan saja, namun menjadi tanggung jawab bersama warga kota. Kata sandi yang kedua adalah mengikuti protokol kesehatan. Nah, adik-adik, di situ kalian bisa lihat ada 3 negara, Jepang, Belanda, dan Swedia, yang tentang pengolahan sampahnya itu juga berbeda-beda juga. Jadi di negara maju sistem pengelolaan sampahnya sudah sangat baik sekali. Nah, tahukah kamu jika setiap negara memiliki cara yang berbeda untuk menangani dan mengelola sampahnya?
Contoh seperti yang ada di gambar tadi adalah nomor 1 negara Jepang. Jepang dikenal sebagai negara yang mempunyai sistem penyortiran sampah yang rumit. Namun, di balik kerumitan tersebut, negara Jepang sukses dalam penanganan sampah mereka. Masyarakat Jepang diajak untuk memperhatikan sampah menurut kategori jenisnya, yaitu Moeru Gomi, sampah yang dapat dibakar, Moenai Gomi, sampah yang tidak dapat dibakar, dan Sodai Gomi, sampah besar, dan Shigen Gomi atau sampah yang dapat didaur ulang. Tidak hanya asal membuang, mereka juga dianjurkan untuk menggunting dan melipat kemasan sebelum dimasukkan ke dalam kotak. Bahkan, salah satu desa di Jepang bernama Kamikatsu dikatakan sebagai desa nol sampah. Sandi yang ketiga adalah selalu taat kepada orang tua. Baik, lanjut. Nomor 2 adalah negara Belanda. Negara kincir angin ini mempunyai teknologi pembakaran sampah yang ramah lingkungan dan modern. Belanda mengajak masyarakatnya untuk melakukan pemisahan sampah menjadi sampah organik, sampah yang dapat didaur ulang, sampah yang tidak berbahaya ketika dibakar, dan sampah yang berbahaya atau beracun. Sampah yang sudah dipisahkan diangkut oleh pemerintah untuk didaur ulang dan dijadikan sesuatu yang lebih bermanfaat. Sampah organik diproses menjadi pupuk kompos, sedangkan sampah yang tidak berbahaya untuk dibakar dijadikan bahan pembangkit tenaga listrik, dan sampah yang berbahaya dikarantina demi keamanan lingkungan. Sandi yang keempat adalah disiplin, berani, dan setia. Yang ketiga adalah Swedia. Negara terbesar ke-56 dunia ini menjadikan sampah sebagai pembangkit energi. Swedia tidak hanya memanfaatkan sampah atau limbah di negaranya, tetapi juga memanfaatkan sampah dari negara-negara Eropa lainnya. Swedia mengimpor 800.000 ton sampah per tahun dari negara-negara lain. Mengimpor sampah dilakukan untuk program sampah menjadi energi, di mana sampah dapat menghasilkan panas. Energi panas disalurkan melalui pipa ke wilayah perumahan dan gedung komersial sehingga menghasilkan listrik bagi masyarakat. Penanganan dan pengelolaan sampah di setiap negara tentu akan berhasil ketika pemerintah dan masyarakat saling mendukung dan melakukan yang terbaik bagi lingkungannya. Ayo, saatnya berpikir dan bergerak untuk lingkungan kita. Semua keberhasilan berawal dari kedisiplinan. Nah, adik-adik, di situ kalian bisa melihat pembangkit listrik tenaga sampah Benowo, Surabaya. Di lokasinya ada di TPA Benowo ya. Di situ ada tulisannya Waste to Energy. TPA Benowo, Surabaya, PT Sumber Organik bersama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Dan gambar bawahnya itu adalah pembangkit listrik tenaga sampah. Jadi di situ sampah dari sampah ya diolah untuk menjadi energi listrik. Sandi yang kelima adalah Satya Dharma Bhakti. Demikian adik-adik materi dari Kak Sujito tentang pengelolaan sampah. Semoga bisa memberi sedikit ilmu bagi kalian semua. Dan bagi yang belum subscribe, kakak ingatkan kalian untuk
menekan tombol subscribe-nya agar channel kakak bisa lebih berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe, kakak ucapkan banyak terima kasih. Semoga menjadi ladang amal bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.